Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberi kita nikmat. Kita diberi nikmat keamanan, kesehatan, kemudian nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Maka kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku adalah sangatlah pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus Masjid Agung Darussalam yang ditunjuk berbahagia sekali dan mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Agung dan juga terlebih dahulu penghormatan kepada orang-orang tua kita, pembina Yayasan Darussalam Serui, kemudian pengurus, ketua dan anggota-anggotanya dari Yayasan Darussalam Serui, kemudian pengurus Masjid Agung Darussalam Serui, dan juga kepada panitia Ramadan di tahun ini yang dengan sukarela menjadi panitia di bulan Ramadan ini. Semoga usaha-usaha yang dilakukan semata-mata karena Allah ini menjadi pahala dan amal-amal yang akan memberatkan kebaikan-kebaikan kita di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan setelah bermusyawarah dengan para pihak-pihak yang berkepentingan di dalam masjid kita ini, maka di bulan Ramadan ini insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya kami sampaikan akan dibuat pengajian masail setiap setelah sholat asar, dan kemudian juga ada tausiah atau pengajian menjelang berbuka puasa. Dan insya Allah pada tahun ini buka puasa akan diselenggarakan di Gedung Serbaguna agar supaya masjid kita ini senantiasa menjelang sholat maghrib tetap bersih, sehingga orang-orang yang datang sholat maghrib setelah berbuka puasa tetap bisa masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Karena buka puasa diselenggarakan di Gedung Serbaguna. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita rapat dan maka diputuskan insya Allah di bulan Ramadan kali kita ini untuk sahur bersama 10 hari terakhir untuk sementara ditiadakan. Ini berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, banyaknya anak-anak kita, adik-adik kita yang datang ke masjid dan tidak ikut makan sahur rame-rame sampai pagi, main-main di masjid, main HP, main game, mengganggu saudara-saudara kita yang itikaf, yang sholat, baca Quran di dalam masjid, sehingga kenyamanan orang-orang yang itikaf di dalam masjid sudah sangat meresahkan. Maka dari itu pada tahun ini makan sahur bersama ditiadakan 10 hari terakhir, namun tetap kami sangat mengharapkan untuk jamaah masjid untuk beritikaf di malam hari secara pribadi atau masing-masing. 10 hari terakhir bahkan masjid kita ini dibuka 24 jam, yang mau itikaf dari hari pertama di masjid kita ini dan membawa makanan sendiri kalau mau makan sahur di masjid ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, juga saudara-saudara kita dari seksi keamanan telah membuat pengaturan-pengaturan untuk parkiran
supaya kita bekerja sama mengikuti, dan kita telah sepakat supaya mobil-mobil yang selama ini tinggal di dalam masjid, maka semuanya dikeluarkan dari lokasi masjid supaya memberi kemudahan, kenyamanan orang-orang yang datang ke masjid dengan motor, mobil untuk sholat, dan dia akan parkir mobilnya, motornya di dalam masjid sehingga merasa aman, nyaman ketika dia datang dengan mobil dan motornya. Dan saudara, karena ini juga kita ketahui bersama, ini masjid kita ini adalah untuk kepentingan ibadah, kepentingan istimai umat, maka tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Karena kalau untuk kepentingan pribadi, maka ini bertentangan, ini adalah dosa yang berat bagi kita di hari kiamat. Kata ulama, kalau seseorang dia mengambil harta orang lain, atau misalnya mencuri kepada satu orang, atau maka itu dosanya tidak seberapa berat dibandingkan dosa mengambil atau menggunakan harta istimewa, harta yang dimiliki oleh umat Islam. Itu dosanya lebih besar lagi. Maka dari itu kita ingatkan supaya kendaraan-kendaraan kita, mobil-mobil kita parkir di sini untuk urusan ibadah. Tidak boleh dijadikan parkiran untuk pribadi di sekitar masjid kita. Supaya saudara-saudara kita yang datang mau sholat menggunakan motor dan mobil bisa parkir di sekitar lokasi masjid dalam keadaan nyaman dan hatinya pun tenang. Karena mobilnya, motornya dalam keadaan aman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah SWT beri kita kesempatan, maka tanda kita bersyukur kita isi dengan amal-amal. Maka itu kita pun senantiasa fikir bagaimana suasana amal ini wujud di masjid kita, suasana agama yang tinggi wujud di masjid kita. Maka itu kita hindarkan masjid dari suasana-suasana malaikat. Maka yang mau kita ingatkan anak-anak kita juga, saudara-saudara kita baik yang masih anak-anak ataupun yang sudah dewasa, supaya jangan main game di dalam masjid, jangan main yang kelalaian-kelalaian di dalam masjid. Jangan sampai nonton YouTube keras-keras di dalam masjid, karena di dalam masjid ini tempat untuk suasana kita besarkan Allah, suasana untuk kenyamanan, ketenangan dalam ibadah, sholat, baca Quran. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini tempat membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maka kita datang ke masjid untuk sholat panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang. Apabila kita mau terpaksa mau buat satu hal yang kelalaian karena iman kita lemah, jangan sampai kita buat di dalam masjid. Bahkan jangan sampai kita buat di lingkungan masjid. Karena dosa yang kita buat terang-terangan dan kelalaian-kelalaian yang kita buat terang-terangan itu akan merusak suasana dan akan membuat orang lain ikut-ikut untuk melakukan dosa dan kelalaian-kelalaian. Maka hadirin yang mulia, sesungguhnya kita ini senantiasa harus merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap saat kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini perbuatan tangan kita akan terkendali, perbuatan mata kita akan terkendali, ucapan-ucapan kita akan terpelihara, dan kita akan mudah terhindar dari kelalaian-kelalaian. Allah SWT beri kita kesempatan ini sangat berharga. Dalam hadis, orang-orang yang telah masuk surga, setelah masuk surga masih menyesal. Ada orang-orang ahli surga, sudah masuk di dalam surga masih sangat menyesal. Kenapa mereka menyesal? Ternyata orang-orang ahli surga itu menyesal karena ketika di dunia ada waktu-waktu yang dia lewati dengan kelalaian. Ada waktu-waktu yang dia lewati dengan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Ada waktu-waktu yang dia lewati tanpa berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi keseluruhan anggota tubuh manusia mengikuti perintah Allah pada setiap waktu dan keadaan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna zikir yang lebih luas. Maka zikirnya mata di bulan Ramadan dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Zikirnya mulut di bulan Ramadan dia tidak berbicara yang sia-sia. Zikirnya telinga dia tidak mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, tidak mendengarkan ghibah dan sebagainya.
Karena syaitan dan hawa nafsu akan mencuri amal-amal kita. Setan akan membisikkan ke dalam hati kita, merasa tenang, sudah sholat, baca Quran, zikir. Tapi dia akan menjatuhkan kita, membuat bocor amal-amal kita karena buat kelalaian. Kita banyak waktu dengan HP, banyak waktu dengan bicara sia-sia, banyak waktu membicarakan keburukan orang lain, banyak waktu perbuatan sia-sia. Maka ini kita perhatikan. Jangan sampai amal-amal kita ini bocor sehingga sudah tinggi dia habis lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, juga sangat penting ini di lingkungan masjid kita ini, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang melalaikan seperti main dadu, main catur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis dalam kitab Tirmizi bahwa dosa main dadu itu seperti mencelupkan tangan di darah dan daging babi. Ini perlu kita dengar hadis-hadis ini, hadirin yang mulia, supaya kita dihindarkan. Jangan sampai diri kita, anak-anak kita ini berbuat hal-hal yang kita anggap biasa, padahal ini suatu perkara yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kami himbau kepada saudara-saudara, jangan sampai kita buat kelalaian di sekitar masjid. Kalau karena iman kita lemah, cukup kita buat, jangan di luar wilayah masjid. Jangan kita buat di sekitar wilayah masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan juga anak-anak kita ini, supaya yang belum bisa diatur 7 tahun ke bawah, supaya jangan dibawa ke masjid. Dan kita perlu membawa anak kita ke masjid, yaitu 7 tahun ke atas, dan kita duduk bersama dia. Kalau dia belum bisa mengerti untuk duduk dengan tenang, kita jaga dia di samping kita, sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Karena kalau anak-anak yang belum bisa tertib di dalam masjid, bila dia misalnya keluar masjid, dia injak pasir, dia tidak pakai sandal, dia masuk dalam masjid, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Dalam satu riwayat, orang yang masuk ke dalam masjid membawa 1 biji pasir, maka dia akan disiksa di hari kiamat memikul 1 bangkai onta. Sebaliknya kalau kita memungut 1 kotoran di dalam masjid, dapat pahala 1 mahar bidadari di surga. Maka itu hadirin yang mulia, dalam hadis kita dianjurkan membersihkan masjid kita, menjaga keharum-haruman. Alhamdulillah dengan rahmat Allah ini, berkat pengorbanan orang-orang tua kita terdahulu dan jamaah masjid kita, hingga saat ini masjid kita ini sudah banyak kebaikan-kebaikan. Ada AC, ada parfum yang disiapkan di dalam masjid sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, maka apabila nanti ada anak-anak kita yang datang ke masjid, maka dari rumah kita beritahu supaya di masjid datang, duduk, tenang. Kalau mau lari, main-main di luar masjid. Nanti masuk masjid, kalau mau sholat, baca Quran, zikir. Dan kita pun yang lain tegur dengan lembut anak-anak kita, dijelaskan dengan baik. Sehingga mereka pun bisa tenang di dalam masjid, sehingga setiap orang, walaupun masjid kita ini ramai, semua orang senang beribadah, sholat, baca Quran, zikir, berlama-lama di masjid kita ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh jamaah masjid yang telah bekerja sama, ikut juga kerja bakti dalam membersihkan masjid kita dan membuat kebaikan-kebaikan di masjid kita ini dan suasana-suasana amal di masjid kita. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran. Dan juga kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyiapkan buka puasa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi minum orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telaga Kausar nanti di hari kiamat, yang mana setelah dia minum dia tidak akan lagi haus selama-lamanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.